Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ansor Podcast, Mas Egi. Siap. Matur nuwun Mas Egi. Makasih. Ustadz Lukman ya. Siap. Namanya soalnya udah ini agak ke-Islaman gitu. Ustadz banget lah. Oke, Mas Egi. Siap. Sebagai warga Bekasi yang baik, ada apa dengan Bantar Gebang? Lagi rame sekarang. Lagi rame. Kenapa Di medsos lagi rame. Kemarin tuh kota beracun kedua. Kota beracun kedua di dunia. Setelah Argentina ya? Setelah Argentina. Oke. Untungnya Argentina itu ada Messi jadi ketutup. Kalau Bekasi ini harus menemukan toko biar ketutup nih. Siap. Kenapa Mas? Bantar Gebang ini kan kalau sepintas saya baca itu kayak tanda kutip dia bantalan tempat pembuangan sampah lah kira-kira. Betul. Entah kemudian dari DKI Jakarta ataupun kemudian dari warga sekitar Bekasi juga seperti itu gitu. Apa yang perlu dikhawatirkan sebenarnya dari kondisi ini? Ya, ini kita udah hampir 40 tahun ya. 40 tahun? Ya di tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang itu. Oke. Jadi siapa sih yang nggak tahu Bantar Gebang? Iya. Tempat pembuangan sampah, Ya. gitu kan? Ya, dengan terjadinya kemarin informasi. Sebelumnya juga kita kan kemarin ngelakuin sebelum rame tuh. Jadi nomor 2 kota beracun di dunia. Kita bikin di Rosah Lingkungan membahas terkait tata kelola sampah di Bantar Gebang gitu kan. Itu juga ya dari UI waktu itu, saat itu ilmuwan terkait lingkungan hidup di UI menyampaikan ada kromium heksapalin yang 8% lebih besar menyebabkan kanker. Oke. Gitu kan, daripada tambang di nikel. Oh. Seperti itu. Situ saya udah mulai, saya sendiri yang warga Bantar Gebang gitu ya, mulai ketakutan gitu kan. Ditambah kemarin gas metana terbesar kedua. Oke. Gitu kan. Ya pada akhirnya saya makin panik gitu ya. Bukan pada diri saya pribadi, bahkan buat anak cucu kita ke depan gitu kan. Apakah masih layak untuk hidup di Bantar Gebang seperti itu. Makanya saya mendorong betul bagaimana hari ini kita di Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bantar Gebang khususnya untuk pemerintah lebih serius terkait tata kelola sampah baik DKI ataupun Kota Bekasi gitu kan. Masyarakat betul-betul disosialisasikan seperti itu. Jadi ketakutan kita nih sebagai warga Bantar Gebang terobati gitu kan. Karena ya di hasil kajian itu ya banyak kita temuin hal-hal yang belum sesuai pada undang-undang ataupun peraturan yang ada. Oke, berarti kan ada satu bukan gejala ya, mungkin tanda kutip bahkan mungkin sengaja menjadikan Bantar Gebang ini tidak terkelola dengan baik. Betul. Bisa seperti itu ya? Kalau saya kemarin ngobrol sama tokoh gitu ya, tokoh-tokoh senior lah. Tit gitu, namanya Tit lah ya. Tokoh-tokoh senior Bantar Gebang itu ya berganti-ganti pengelola. Oke. Rapotnya tetap merah. Rapotnya tetap merah. Itu kenapa Mas? Apakah anggaplah kemudian gini salah satu sisi mungkin perhatian dari pemerintah kurang, tapi kan kita juga melihat banyak faktor kan. Saya rasa Bekasi, Jakarta juga kemudian menjadi salah satu titik di mana perusahaan-perusahaan besar juga ada gitu. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan ini ada sumbangsi nggak dia? Ya pasti ada ya, dia nyumbang sampah ke situ ya. Informasi yang kita dapat ada. Oke. Gitu kan. Cuma kita belum berani karena belum dapat datanya lah. Oh, belum data aslinya. Artinya Bahkan dari wilayah di luar kota Bekasi dengan Bantar Gebang informasi yang kita dapat ada. Oke. Perumahan-perumahan elit sekitaran situ, cuman bukan masuk kota Bekasi ataupun DKI. Iya. Informasi yang kita dapat ada. Makanya sampai kapan nih begini? Walaupun Kementerian LH per 1 Agustus sudah lumayan kencang untuk tidak ada pendamping di semua TPST, TPA di Bantar di Indonesia ya. Oke, mungkin selain penyakit, saya rasa ini juga perlu menjadi perhatian bersama ya, karena ini soal keberlanjutan ya. Betul. Mulai dari isu lingkungan, kependudukan dan seterusnya. Dan tadi juga sudah nyinggung soal apa yang perlu dilakukan GP Ansor, tapi saya ingin mengulik lebih dalam sebenarnya sejak kapan sih kemudian Bantar Gebang ini jadi tempat pembuangan sampah, lalu kemudian kekhawatiran itu muncul dan kemudian ada
satu kepekaan dari gerakan pemuda Ansor di daerah situ untuk melakukan advokasi lah kira-kira. Gimana Dan? Ya, yang tadi sudah sampaikan ya, udah hampir 40 tahun dari tahun 1985. 85 gitu kan, berarti kan udah 36 ya? Iya, sekitar 36 tahun. Ya, awalnya saya dari kecil tinggal di situ ya, tidak terlalu ibaratnya ya tidak sadar lah bahwa ini berbahaya ya. Ya, itu berbahaya gitu kan. Walaupun dari dulu sebenarnya senior aktivis ya banyak menyuruhkan juga gitu kan. Tapi entah kenapa gitu kan banyak berhenti tengah jalan seperti itu. Makanya banyak juga dari tokoh-tokoh ketika Ansor hari ini mengadvokasi ya diminta untuk serius, gitu kan, dan jangan sampai masuk angin seperti itu. Karena yang terbang tidak hanya sampah kalau kena angin. Iya. Tapi juga kemudian gagasan dari sahabat-sahabat GP Ansor di sana juga akan terbang nih. Betul, makanya. Nah, di depan saya ini sebenarnya ada salah satu kajian yang cukup tebal sebenarnya sahabat-sahabat, namanya Dirosah Lingkungan. Dan saya ingin tahu sebenarnya apa kemudian isi dari Dirosah Lingkungan ini. Siapa nih, Mas Lukman atau? Ini boleh, kemarin yang menjadi salah satu tim penyusun. Oke, salah satu tim penyusun. Gimana, Mas Lukman? Ya, memang dari awal kita pemilihan kata Dirosah gitu kan, jadi judul besar Dirosah Lingkungan. Mungkin untuk kajian lingkungan jarang lah gitu dengan istilah-istilah Dirosah itu kan bisa artinya kan dalam berbahasa Arab gitu kan ya. Artinya bukan bahasa akademis umum pada umumnya gitu. Ya, betul. Makanya ya karena kita bergerak dengan bendera Gerakan Pemuda Ansor yang notabene adalah banom dari rumah besar kita Nahdlatul Ulama gitu ya. Jadi kita menggunakan istilah Dirosah karena memang isinya pun tidak hanya kajian tentang hukum legal formal, hukum positif nah, gitu. Tapi juga dikaji menurut perspektif fikih dalam hal ini gitu. Ya sekarang kita gini, Bantar Gebang, Kota Bekasi, itu kan secara global fokusnya di Bantar Gebang sebagai tempat pembuangan akhir. Sekarang diganti jadi tempat pengolahan sampah terpadu, walaupun tata kelolanya masih banyak koreksi, gitu kan. Ya dengan populasi Bantar Gebang, populasi Jakarta, mungkin kalau kita kaji secara data, jumlah orang Islam, orang Muslim dalam hal ini yang tinggal di Jakarta, DKI, di Bantar Gebang dan di Kota Bekasi mungkin mayoritas, bisa dikatakan mayoritas. Dalam Islam kita dari kecil kita diajarkan bahwa ada sebuah mahfudzat atau maqalah an-nazafatu minal iman. Itu yang lumrah banget. Yang lumrah gitu. Lumrah banget ya. Mungkin ya anak TPA sampai anak SMA semua tahu kan. Bahwa an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Artinya ya salah satu ciri orang yang beriman itu ya orang yang peduli tentang kebersihan. Dalam hal ini kan sampah dan lingkungan. Nah, sekarang kalau kita bisa konversikan dengan data, mungkin yang membuang sampah ke DKI itu dari 10 orang katakanlah gitu. Bisa jadi 7 orangnya adalah Muslim gitu. Lalu semangat an-nazafatu minal iman di mana gitu loh. Makanya kami ya mengkaji hukum secara perspektif fikih, hukum tata kelola sampah di sebuah lingkungan yang efek negatifnya membahayakan alam, membahayakan tempat tinggal manusia gitu kan. Karena pencemaran itu tidak hanya udara, air, tanah, dan bahkan mungkin ya ada istilah baru yang sekarang mungkin belum populer di Indonesia, ada yang namanya West Colonialism. Gimana? Artinya penjajahan sampah di satu wilayah yang mengakibatkan stigma buruk gitu kan bagi warga yang ada di sekitar Bantar Gebang sini. Saya dulu sebelum aktif di Gerakan Pemuda Ansor ya lewat pendidikan saya cukup banyak pendidikan di luar Bantar Gebang, di luar Kota Bekasi. Saya mondok dari mulai Bogor, Cianjur sampai ke Banten. Kalau berkenalan, sampean siapa nama? Lukman. Asal dari mana? Saya sebut Kota Bekasi dulu. Bekasi gitu kan. Bekasinya mana?
Bantar Gebang. Nah, itu pasti stigmanya kan, wah pasti orang sampah nih, gitu kan. Gitu ya. Artinya Bantar Gebang ini udah didiskriminasi. Nah, itu kan. Ansor lah ya kalau di sosmed ya. Iya. Kadang ya mengakibatkan ya kita sendiri sebagai warga Bantar Gebang gitu kan, ada stigma negatif yang kurang enak yang disematkan orang lain terhadap warga Bantar Gebang, walaupun ya yang membuang sampah itu kan bukan orang Bantar Gebang. Betul. Gitu kan, yang kenyataannya memang meskipun kita tahu 10 dari 7 orang adalah muslim gitu kan. Ya makanya kita kaji perspektif fikihnya mulai dari perspektif fikih sampai kemarin sempat viral juga. Ya, saya dengan lantang saat itu mempresentasikan saat kajian di Rosa itu bahwa fatwa MUI terkait tata kelola sampah yang akibatnya membahayakan untuk kehidupan manusia dan alam sekitar itu haram. Oke. Gitu. Nah itu memang yang kayaknya muncul terus tuh. Nah itu makanya ya. Jadi emang apa fatwa MUI emang apa? Ya jadi fatwa MUI itu mengatakan bahwa tata kelola lingkungan, baik itu sampah ataupun apapun itu, yang mana mengeksploitasi alam yang mengakibatkan kepada kerusakan lingkungan dan juga membahayakan bagi manusia, tumbuhan, hewan dan semua mikroorganisme bahkan semua yang hidup di situ itu bisa dihukumi sebagai suatu haram atau keharaman, karena memang tadi agama itu kan ya garis besar adalah hifdzun nafs, menjaga keberlangsungan hidup manusia gitu. Nah sekarang ada tindakan yang bisa membahayakan, yaitu bisa dipastikan bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan secara hukum, bahkan secara fikih bisa dikatakan haram. Gitu. Dan itu viral. Viral. Gitu. Oke. Nah sahabat-sahabat, kira-kira berapa ton yang dihasilkan per hari itu? Dari DKI sendiri itu sekitar hampir 8.000 ton per hari. Sumbangan DKI 8.000 ton, walaupun pasca longsor kemarin bulan puasa itu ada pengurangan ya beberapa ribu lah gitu kan, mungkin sekitar 30% mungkin pengurangan, walaupun pada akhirnya sekarang sering macet juga truk-truk sampah itu di Bantar Gebang. Karena kadang kalau hujan kan, kemarin perintah gubernur DKI kalau hujan berhenti beraktivitas. Nah dari kota Bekasinya sendiri itu kalau nggak salah di atas 1.000, sekitar 1.200 kalau nggak salah. Berarti lebih banyak sebenarnya dari DKI ya? DKI. Kenapa DKI nggak bikin TPPS sendiri atau tempat sampah gitu? Warganya kan nggak ada yang mau. Warganya nggak ada yang mau. Oke. Ini unik juga, maksudnya yang mendominasi sampahnya itu dari DKI Jakarta, tapi kata Mas Lukman tadi yang dapat stigmanya orang Bekasi. Oke. Dan menariknya begini sebenarnya Mas, anggaplah kalau misalnya dari 10 orang itu 7 orang adalah muslim, kenapa kemudian ini aku nanya ya, agamawan di sekitar sana itu ada nggak yang menggerakkan atau bahkan kemudian tergerak misalnya ya dalam konteks ayo bener mengelola sampah ini gitu? Kalau dikatakan tidak ada sama sekali, ada pasti. Cuman memang ya jumlahnya itu relatif lebih sedikit daripada orang yang tergerak gitu ya. Memang kadang kan kita itu terjebak ke dalam rutinitas keagamaan yang sifatnya transenden terus gitu ya. Artinya bahwa menjaga lingkungan itu kan termasuk ibadah, gitu kan. Nah, istilahnya gini, kalau kami mendorong gitu kepada MWCNU, Ranting NU, bahkan PCNU di Kota Bekasi, dan termasuk kan. mungkin juga organisasi Islam yang lain lah gitu, untuk terus edukasi masyarakat, baik lewat pengajian mingguan atau mungkin lewat khutbah Jumat. Artinya gini, jadi kita jangan kalah dengan produk, katakanlah obat sakit kepala, gitu. Satu obat sakit kepala ini tidak diiklankan pun itu orang tahu bahwa obat sakit kepala ini itu obat buat sakit kepala, gitu. Tapi tetap kita buka sosmed, kita buka TV, pasti ada iklan obat ini untuk sakit kepala. Nah, kita jangan kenapa semangat untuk menjaga lingkungan terlebih dari masalah sampah ini kita tidak terus dorong terus setiap masukkan ke dalam
satu misalnya kurikulum pendidikan dari mulai dasar sampai ke perguruan tinggi gitu, dari anak TPA, TK kita ajarkan lah cara membuang sampah yang benar, cara mengolah sampah. Ya artinya sudah ada pengetahuan lah bahwa sampah ini bisa diurai, yang ini bisa daur ulang gitu, termasuk juga itu. Nah terus jadi maksudnya begini, warga di daerah Bantar Gebang dan sekitarnya itu sebenarnya sudah menyadari bahwa sampah itu berbahaya. Iya, gitu. Cuman kan tadi kadang orang itu orang Islam dan khususnya kan, mungkin kalau didorong dengan agamawan dengan fatwa-fatwa yang tadi katakanlah seperti yang saya bilang tadi, fatwa MUI. Walau sebelum saya Ansor mengatakan bahwa merusak lingkungan dengan sampah itu haram, mungkin sudah jauh lebih dulu MUI memfatwakan itu. Cuma karena yang mengatakan Ansor, nah itulah jadi yang lebih viral gitu kan. Gitu. Nah, jadi ya cobalah untuk para agamawan ya, para guru ngaji, para pendakwah, para cendekia, para pendakwah untuk ya menyisipkan materi tentang menjaga lingkungan. Khususnya sampah. Gitu. Artinya jangan hanya fokus sekali dua kali, terus menerus ya akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi satu semangat gitu kan, untuk bahwa menjaga lingkungan itu termasuk ibadah. Jadi ibadah itu gak cuma ibadah ya ritual harian kita seperti sholat 5 waktu, puasa dan lainnya. Bahkan memang ya salah satu ibadah itu ya menjaga lingkungan. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik kalau lingkungan kita rusak. Benar. Gimana kita mau sholat misalnya di masjid tiba-tiba bau gitu, udah khusyuk malah nanti. Yang saya tangkap itu sebenarnya dari Mas Egy ataupun Mas Lukman, sebenarnya kan sudah ada beberapa program dari pemerintah. Meskipun jenengan tidak mengatakan, saya tidak cukup yakin kalau pemerintah tidak punya program dalam konteks pengelolaan sampah ini. Cuma kemudian ketika saya mendengar dari Mas Lukman, yang kurang itu sebenarnya adalah sosialisasi sampai kemudian akar rumput kan, kira-kira seperti itu. Apa program pemerintah Mas dalam konteks pengelolaan sampah ini kira-kira? Saya rasa tidak hanya sekedar bagaimana mengelola sampah, tapi kemudian biasanya yang saya tangkap itu ada kemudian semacam kompensasi ya, mungkin ya dari pemerintah dan seterusnya. Saya nggak tahu apakah kemudian perusahaan ini juga akan memberikan kompensasi dan seterusnya. Tapi kalau di daerah saya misalnya kemudian di Sumatera, di Belitung itu ada dari perusahaan itu ngasih dan sebagainya, meskipun itu nggak seberapa. Ya, terkait hari ini sih yang saya perhatiin ya, untuk pertama mungkin Kota Bekasi sendiri. Itu Wali Kota Bekasi sudah cukup baik mendorong. Hari ini kan ada program hibah RW untuk RW Kota Bekasi itu 100 juta per tahun. Nah, itu salah satu syarat biar bisa nyairin hibah ini harus membentuk bank sampah. Nah, berarti ini udah ada kepekaan dari Wali Kota Bekasi. Tinggal bagaimana di bawah nih, di akar rumputnya, camat, lurah, dan sampai tingkat RT itu paham terkait hal itu, sehingga bank sampah di setiap RW-nya dapat berjalan maksimal seperti itu. Bank sampah ini untuk mencegah volume Bantar Gebang ini biar nggak makin meluas ya. Betul. Iya. Betul, karena dengan adanya bank sampah kan mungkin nanti yang ke Bantar Gebang hanya residu yang nggak bisa terurai lah gitu kan. Sisanya bisa dimanfaatkan oleh bank sampah. Ini kan satu sisi ya tadi menjaga kebersihan, yang kedua kan ada sumber ekonomi juga di situ. Betul. Sumber ekonomi. Nah, terus untuk kalau dari DKI sendiri yang saya lihat ini beberapa Pemkot di DKI. Itu DKI itu keseluruhan ya? Keseluruhan. Misalnya nggak hanya Jakarta Timur yang dekat gitu, atau enggak gitu? Satu provinsi DKI Jakarta semua. Nah, itu dari DKI sendiri itu sudah mulai saya lihat medsos gitu ya, sosialisasi terhadap masyarakat itu udah mulai kencang lah terkait tata kelola sampah melalui rumah tangga seperti itu. Ini menurut saya ya jangan cuman sekedar ini, makanya ya mungkin nggak tahu nih apa karena dari Kementerian Lingkungan Hidup agak kencang gitu kan terkait penindakan gitu kan, karena per 1 Agustus sudah nggak boleh open dumping. Open dumping tuh maksudnya gimana? Jadi yang hari ini terjadi di Bantar Gebang, jadi ditumpuk. Gitu, sampah itu ditumpuk, tidak pengolahannya tempatnya tetap segitu, tapi kemudian sampahnya
ditumpuk-tumpuk sampai meninggi gitu. Kalau dulu kan bisa dilebaran, cuma sekarang kan udah nggak boleh ada pelebaran. Okay. Jadi akhirnya tinggi ya. Pada akhirnya sekarang udah setara berapa? 18 lantai ya. Ya. Sekarang itu tumpukan sampah di Bantar Gebang Apartemen itu sampah itu, ya, Pak. udah setara gedung 18 lantai. Bahkan tumpukan sampah tertinggi se-Asia. 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 Tuh. Bantar Gebang. Bantar Gebang itu. Makanya abang itu masnya sering dibilang Kita bahkan tahun 2023 kalau nggak salah pernah apel di salah satu puncak gunung di Bantar Gebang, Ansor Bantar Gebang. Ya sebenarnya itu dalam rangka satir sebenarnya. Oh gitu. Ya. Ibarat kita kalau ngeliat kan wilayah lain yang kayak baritim apel tengah apa dasar laut gitu ya. Dasar laut atau di atas gunung. Iya, Ini kita, di atas gunung sampah. Kita apa nih? Gunung sampah kita punya. Gunung sampah kita punya. Kita apel di situ. Walaupun kita pada saat itu terbatas sama pengelola jangan lebih dari 30 orang. Okay. Jangan lebih 30 orang walaupun kita ada sekitar hampir 50 lah waktu itu yang naik ke gunung sampah. Itu kayaknya udah jadi apa ya? Maksudnya udah nyatu jadi tanah kayaknya. Ya. Atau gimana ya? Apa bahasanya ya maksudnya? Ya katanya kayak sih hampir udah mendarah daging lah dengan Bantar okay. Gebang gitu. Ya saya dulu waktu eranya dulu kan ada acara di stasiun TV audisi stand up comedy. Oke. Kebetulan memang ada satu stand up comedian dari Bantar Gebang yang mengatakan seperti ini. Di Bantar Gebang itu tidak ada slogan buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Gitu. Karena emang udah tempatnya gitu. Dimanapun kita buka itu tempat sampah gitu ya. Itu kan ya satu sarkas yang cukup Iya. itulah buat masyarakat Bantar Gebang pada umumnya lah itu kan. Tapi beberapa terakhir ini sorry dan apa namanya ada semacam saya nggak tahu ya apakah kemudian ini bentuk perhatian ataukah cuma sekedar melirik ya bahwa kemudian sampah ini potensial untuk jadi salah satu alternatif energi. Salah satu itu ada nggak terbesit misalnya di Bantar Gebang kayak gitu tuh? Sebenarnya dari dulu itu udah ada. Dulu namanya PTLSA ya. Apa namanya? Pokoknya buat ngebangkit tenaga listrik lah gitu. Cuman ya bahasanya dulu mungkin ini saya dari tokoh ya. Iya. Karena saya mungkin pada saat itu masih Dari gosip ke gosip lah. masih bocah lah saya pada saat itu. Jadi kita kan ya soal-soal ke tokoh itu ya katanya buat masyarakat Bantar Gebang nanti listrik gratis. Sampai hari ini nggak ada ya? gitu kan. Saya tetap beli token tiap bulan gitu kan. Terus hari ini juga ya Presiden Prabowo kan lagi kenceng juga terkait sampah bahwa Indonesia hari ini darurat sampah dan hari ini Bantar Gebang itu mau dibuat juga sama judulnya PSEL ya energi listrik lah EL-nya ini ibaratnya mengelola sampah menjadi energi listrik dan menurut saya ini jangan sampai cuman kayak sebelumnya ya. Iya jangan sampai kayak sebelum-sebelumnya tapi benar-benar serius gitu kan bahkan dari tata letak apa namanya bahwa harus itu diatur sebenarnya dari tempat sampah ke warga itu harus berapa kilometer itu diatur di Kementerian PU kalau nggak salah di Permen PU itu diatur harus berapa meter terus harus di apa namanya ada bumper zone jadi buat nggak langsung ke masyarakat jadi ada misalnya kayak dikasih taman-taman buat menyerap buat penghadang lah buat penghadang gitu kalau kan. Di laut mungkin mangrove-nya lah bisa begitu dan tapi faktanya nggak ada ya kadang ada yang ya termasuk rumah saya itu kalau nggak salah dari gunung sampah itu nggak nyampe 1 kilo. Nggak nyampe 1 kilo makanya ketika mungkin relokasi kena tuh rumah saya gusuran. Ya makanya Ansor juga ikut mengawasi dalam hal ini. Jadi kita kaji ya perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI dengan Pemkot Kota Bekasi dalam hal ini kan. Nah di situ di dalam klausul itu kan ada yang namanya bumper zone. Nah secara aturan itu bumper zone itu dari titik terluar TPA itu harus ada wilayah steril 1000 meter keliling. 1000 meter dari keliling itu dari titik keluar itu 1000 meter dan itu harus ditanami oleh tanaman-tanaman keras. Jadi dari mulai titik keluar itu 1000 meter itu harus steril dari aktivitas warga harusnya. Tapi belum ya secara klausul setiap tahun perjanjian kontrak baru itu dimasukkan cuman ya sampai sekarang tidak ada gitu bahkan ya banyak masyarakat ya kadang mungkin ya ada beberapa dari Bantar Gebang ya memang mungkin asli lahir dan tinggal di situ bahkan ya karena sampah ini ada nilai ekonomi juga ya menarik buat masyarakat di luar kota Bekasi luar Bantar Gebang yang ya merantau ke Bantar Gebang untuk
mencari hidup dari sampah itu, yang harusnya memang itu kawasan yang steril dari dari aktivitas manusia lah dalam hal ini. Harusnya itu kan di bumper zone. Nah itu kan harusnya jadi perhatian. Cuma kan kalau saya ngobrol dengan tokoh gitu kan, jadi banyak sekali toko di Bekasi ya. Dari tadi nyebutin toko-toko loh. Kita kan nggak mau kata kita. Gitu kan. Oh takut ini ya. Iya, dari orang terdahulu lah. Oke. Gitu kan. Ya jadi kan tokoh mengatakan begini, bahwa harusnya gitu kan bumper zone ini setiap tahun itu ada dan harus ada di dalam klausul itu setiap perjanjian kerjasama baru, tapi tidak pernah itu karena memang tadi banyak orang-orang yang berkepentingan di situ terkait masalah sampah ini. Karena memang ya kalau kita lihat di lingkungan Bantar Gebang seputaran TPA itu ya tidak sedikit orang-orang yang ya punya penghasilan yang lumayan, bahkan mungkin di atas UMR Kota Bekasi per bulannya. Bahkan dia ngapain memang di situ? Jadi ikut mengelola sampah-sampah yang punya nilai ekonomi. Pemulung ya. Gitu. Katakanlah begini, ada plastik gitu kan. Jadi kan dari DKI itu kan ada sampah ya gelonggongan aja ya, dari rumah, dari pasar. Tidak ada pengolahan kan ya. Mungkin ada beberapa yang nilai ekonomi di situ itu kan. Dia punya pengetahuan tentang ini yang bisa diolah kembali, didaur ulang ya. Cuma kan tadi karena hanya mengumpulkan gitu, terus membersihkan di situ ya akhirnya tadi terjadilah karena bahaya-bahaya yang secara dia tidak sadari bahwa itu membahayakan dirinya gitu. Udara yang rusak, air yang sudah tidak layak, jangankan untuk dikonsumsi, mungkin untuk dipakai mandi pun, mandi cuci pun udah nggak layak gitu loh. Artinya sebenarnya kan klausul-klausul atau kemudian regulasi itu kan ada ya, tapi memang implementasinya yang tidak dilakukan. Betul. Nah, apa kira-kira anggaplah kemudian sahabat-sahabat di Ansor Bantar Gebang ini sudah melakukan FGD ya kemarin ya, semacam FGD terkait dirosah lingkungan ini. Apa langkah selanjutnya nih, bayangannya, imajinasinya ini apa nih kan? Sahabat-sahabat ini kan udah mengetahui nih, oh persoalannya di sini, titiknya di sini, titik hukumnya di sini, kesadaran warganya kayak begini dan seterusnya. Apa yang bisa ditawarkan sahabat? Ya, hari ini pasca dirosah lingkungan ini, saya alhamdulillah di Ansor Bantar Gebang itu MD Serjal Ansor tiap seminggu sekali kita laksanakan. Itu saya selalu gencar terkait sahabat-sahabat, mulai dari sahabat-sahabat Ansor dulu lah gitu kan, untuk yang mulai belajar, termasuk saya sendiri juga udah mulai belajar memilah sampah dari rumah gitu kan, memilah sampah dari rumah. Apa-apa yang bisa kita ibaratnya rongsokin lah, bahasa rongsokin, kita rongsokin gitu kan, walaupun nilainya nggak seberapa tapi itu udah mengurangi beban sampah di Bantar Gebang gitu kan. Mudah-mudahan warga-warga DKI juga bisa seperti ini gitu kan. Nah, terus tapi nanti kalau dibuang ke Bogor, Bogornya lagi teriawa. Terus terkait teman-teman di Rijaul Ansor sendiri, ya alhamdulillah juga banyak juga kita dai-dai muda dari Ansor Bantar Gebang udah mulai kita dorong untuk ya mulai nih di pesantren, yang ngajar di pesantren, ngajar di majelis taklim, kemudian yang sering ngisi khotib, udah mulai ayo bahas terkait lingkungan. Nah tadi sudah saya sampaikan Ustadz Lukman, bahas terkait lingkungan, bagaimana tata kelola sampah, karena ya fardu ain fardu ain untuk bagaimana setiap orang gitu, umat muslim untuk ibaratnya menjaga kebersihan seperti itu. Sama ini yang paling takutkan nih, yang paling ditakutkan mungkin kita bikin di Rosa karena dikhawatirkannya nanti Bantar Gebang tutup karena udah bertahun-tahun kita dapat kompensasi, yang dikhawatirkan beberapa warga kita nggak dapat kompensasi lagi. Justru di sini kita juga menegaskan bagaimana ke depan itu dana recovery lingkungan, karena ini nggak mungkin ibaratnya setelah tutup habis itu dampaknya nggak ada gitu kan, pasti dampak akan terus menerus sampai sampah itu terkelola atau habis gitu kan, sampai habis gitu kan. Makanya kita pun menuntut, bahkan hari ini mungkin per kakak yang dibayar gitu kan per 3 bulan, ya saya minta di rekomendasi kita itu per jiwa,
Karena iya kita dorong per jiwa, karena kan namanya kesehatan kita kan setiap orang gitu kan, setiap orang berhak memiliki lingkungan yang sehat gitu kan, udara yang sehat gitu kan, makanya kita mendorong per jiwa gitu kan. Oh ya, ini kan sekedar rekomendasi. Ya, betul. Karena kebetulan tahun ini juga perpanjangan kontrak antara DKI dan Kota Bekasi. Oke. Gitu. Kalau Mas Lukman gimana, Mas? Kalau yang pertama saya mengapresiasi lah ya langkah Kota Bekasi, Pemkot dalam hal ini tentang pembentukan bank sampah berbasis RW itu. Cuman ya tadi koreksi saya yang pertama pun pengawasan. Itu pengawasan bahwa bank sampah ini berjalan dengan benar, itu efektif gitu kan. Terus juga dari DKI juga ya semua klausul kerjasama yang ditandatangani antara dua belah pihak yang berkepentingan ini ya harus dijalankan dengan semaksimal mungkin ya, secara baik dan amanah lah dalam hal ini. Terus juga saya minta ya ke depannya mungkin untuk klausul perjanjian kerjasama tolong libatkanlah masyarakat Bantar Gebang. Betul. Oh, selama ini mungkin tidak ada. Selama ini jadi masyarakat Bantar Gebang ya hanya nerimo aja gitu. Ya tadi kita pemandangan setiap hari lihat antrian truk sampah. Gitu. Udara yang kalau misalnya hujan ya air dari rembesan sampah itu mengalir ke saluran-saluran air kita gitu. Belum lagi kalau misalnya angin dan lain-lain. Nah, jadi ya kedepannya mungkin saran kami ya libatkanlah masyarakat Bantar Gebang dalam perjanjian klausul itu. Minimal kami tahu tuntutan dari Pemkot itu apa aja. Nah, berpihak nggak dengan kepentingan masyarakat Bantar Gebang dalam hal ini. Jadi Bantar Gebang itu bukan dijadikan subjek gitu kan, dalam bukan dijadikan objek tapi juga sebagai subjek bukan dijadikan objek, itu sebagai subjek untuk jadi jangan sampai ya masyarakat Bantar Gebang itu hanya dieksploitasi lingkungannya untuk kepentingan pembangunan Kota Bekasi yang dampaknya juga tidak seberapa untuk Bantar Gebang gitu kan. Gitu. Jadi ya tadi ya kami minta dilibatkan, terus juga tolong program-program Kota Bekasi yang sekarang sedang berjalan tolong diawasi, dan kalau misalnya ditemukan pelanggaran atau mungkin penyelewengan wewenang terkait bank sampah ini dengan katakanlah laporan-laporan fiktif dan lain-lain ya tolong tindak tegas gitu kan. Ya, jadi ya ini kan 100 juta per tahun itu bukan sedikit. Bukan sedikit, dan itu kan diambil dari ya pajak kami gitu kan. Betul. Bahkan ya kalau sampai ada ada masukan dari tokoh-tokoh di Bantar Gebang, harusnya Bantar Gebang itu bebas PBB. Gitu kan. Itu lingkungan kita yang rusak ini gitu. Kota Bekasi mendapatkan ya kompensasi dari lingkungan yang tempat tinggal kita. Harusnya Bantar Gebang ini ya untuk PBB ya pajak PBB pun itu sudah dibebaskan harusnya gitu, sebagai bentuk kompensasi secara tidak langsung dalam hal ini gitu. Itu aja sih mungkin. Terima kasih sahabat Egy, sahabat Lukman. Ini baru awal kita mendiskusikan masalah-masalah sampah yang ada di Bantar Gebang, dan kemungkinan ini sahabat-sahabat juga akan melakukan advokasi ya secara kontinu lah. Tadi juga sudah disebutkan dimulai dari internal GP Ansor sendiri, sahabat-sahabat Banser juga, dan MDS Rijalul Ansor. Kita berharap bahwa ini menjadi energi yang menular ya untuk masyarakat di Bantar Gebang sadar bahwa kemudian pengelolaan sampah ini menjadi penting, lingkungan ini menjadi penting, dan keberlanjutan ini semoga terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari di Bantar Gebang. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.